kita berjumpa lagi di minggu yang ceria. Kita mau beribadah bersama-sama. Yuk adik-adik, siapkan hatinya. Semuanya kakak Maria percaya sudah pada rapi, sudah pada wangi, dan sudah pada siap untuk memuji menyembah Tuhan. Ayo adik-adik, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami boleh masih bisa beribadah Tuhan, walaupun secara online, namun kami percaya hadirat-Mu tetap ada bersama kami. Engkau ada bersama kami, bersekutu bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji memuliakan Engkau. Tuhan Yesus pimpin kami, Roh Kudus pimpin kami, supaya kami boleh bersemangat memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Kita masih dalam hadirat Tuhan adik-adik. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yeay. Kita mau mengatakan moto sekolah minggu apa adik-adik? Saya harus berbuah supaya sampai ke surga. Yang pertama,
rajin ke sekolah minggu, rajin baca Alkitab, melakukan firman Tuhan, semangat memuji dan menyembah Tuhan. Yeay, praise Lord. Sudah siap memuji Tuhan? Laskar Kristus sudah siap? Wah, 3. Laskar Kristus, joy, 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 sukacita, sukacita, lagi joy, 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 sukacita, sukacita, Kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit. Ayo adik-adik kita bersemangat. Kakak Mari semangat banget nih. Ayo adik-adik semangat. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Ayo. Apa? Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita angkat pujian. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku
di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Halo, salam semuanya. Halo, apa kabar adik-adik semuanya? Sehat-sehat ya. Semoga pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, mengucap syukur dalam segala hal apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Baik, sebelumnya kita berdoa, kita lipat tangan, tutup matanya. Yuk, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat segala penyertaan Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh beribadah, kami boleh akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bukakan hati kami, Tuhan bantu kami untuk dengar-dengaran ya Tuhan, agar kami boleh mengerti firman yang akan boleh diceritakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita mau belajar tentang taat. Apa itu taat? Ada yang tahu nggak apa itu taat? Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Oke, taat itu apa sih? Taat itu patuh. Patuh. Oke, patuh. Kemudian apa lagi ya? Disiplin. Oke, disiplin boleh, patuh boleh. Apa lagi? Patuh, disiplin, menurut gitu ya, melakukan. Oke ya. Oke, kita mau belajar tentang taat. Taat itu apa? Taat itu kalau kita orang tua berbicara pada kita, terus misalkan Tristan, tolong dong ambilin mama minum. Terus Tristannya bengong aja, atau terus Tristannya cuek aja. Itu boleh nggak sih seperti itu? Enggak lah ya, nggak boleh seperti itu ya. Atau misalkan misalkan kita di luar misalkan abang Kiel misalkan di luar sambil makan citato, terus setelah itu sampahnya dibuang sembarangan, padahal jelas-jelas di sana ada tulisannya buanglah sampah pada tempatnya, tapi buang sampahnya malah sembarangan. Itu bener nggak seperti itu? Enggak ya, padahal ada tulisannya buang sampah pada tempatnya. Enggak ya, itu juga nggak bisa seperti itu ya. Kemudian misalkan abang siapa nih lagi ya, abang Aaron misalkan main game mulu, bangun tidur, belum mandi, belum sarapan, matanya masih bengkak, belum sikat gigi, udah main handphone terus sampai siang main handphone terus. Padahal ada aturan di rumah, hanya boleh main handphonenya mungkin ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, tapi bablas semua, gak diturutin. Itu bener gak seperti itu kira adik-adik? Enggak ya? Oke, kalau tadi ada aturan di luar, terus ada yang tertulis ataupun yang nggak tertulis, tapi tetap dilanggar. Itu taat atau enggak? Enggak ya? Kemudian misalkan gini, mama panggil kayak tadi, Tristan tolong ambilin minum. Tristannya jawab, iya ma, tapi hanya sebatas iya ma, tapi nggak bergerak, diem aja, iya ma, tapi tetap nonton, terus mamanya nungguin mana nih, nggak datang minumnya. Tristannya dengar, tapi Tristan nggak melakukan. Itu benar atau enggak? Itu taat atau enggak? Enggak ya. Kemudian tadi abang Kiel buang sampah sembarangan, ada tulisan. Tahu tuh kalau ada tulisannya di situ tidak boleh buang sampah sembarangan, tapi tetap buang sampah sembarangan. Itu benar atau enggak? Enggak ya. Kemudian tadi abang Aaron juga gitu. Ada tahu aturan, tapi main game terus, main handphone terus. Benar atau enggak? Enggak ya. Nah,
sekarang kita balik lagi. Taat itu apa sih sebenarnya? Taat itu ketika kita tahu, kita mengerti, dan cukup di situ nggak? Kita cukup tahu dan cukup mengerti nggak? Nggak ya. Kita harus tahu, kita harus mengerti, dan kita harus melakukan. Oke? Waktu mintain tolong, misalnya, Grace, bantuin mama dong. Itu ambilin mama remote TV. Grace-nya denger, Grace tahu, dan Grace ambil dan kasih ke mama. Terus siapa lagi ya? Nenet. Nah, misalkan Nenet dimintain di abis makan snack, terus ada tulisannya buang sampah pada tempatnya, terus Nenet lakukan. Berarti itu taat. Kemudian Abang Aaron tadi main handphone, ada aturannya 2 jam sehari. Abang Aaron tahu dan Abang Aaron lakukan. Itulah yang namanya taat. Jadi taat itu ketika kita tahu, ketika kita mengerti, dan kita juga melakukan. Jadi adik-adik, taat, hari ini kita mau belajar tentang taat. Kita akan lihat nih, tadi pengertiannya kita sudah dapat ya. Taat itu kita tahu, kita mengerti, dan kita lakukan. Nanti kita lihat kenapa sih kita harus taat? Emang kita harus taat? Kapan sih kita harus taat? Gitu ya. Dan kemudian memang di Alkitab ada ya yang taat. Ada banget, nanti kita lihat ya. Oke, mengapa sih kita harus taat? Ada yang bisa jawab nggak? Apa sih kita harus taat? Mengapa sih harus ada tulisan buang sampah pada tempatnya? Mengapa sih harus ada aturan di rumah? Main gamenya hanya 2 jam sehari? Atau apalagi ya, misalkan misalkan aturan di rumah tidak boleh tidur malam-malam, hanya sampai jam 10 malam. Mengapa sih harus ada aturan-aturan seperti itu? Kan aku jadi nggak bisa main game sepuasnya. Kan aku nggak bisa tidur malam-malam, nggak bisa nonton lama-lama. Emang harus ya taat ya? Emang harus ada aturan ya yang ditaatin ya? Oke, kalau misalkan mama papa diem, biarin adik-adik semua nonton TV, main game, seterusnya, udah biarin aja. Akibatnya apa jadinya? Akibatnya adik-adik jadi matanya bisa jadi merah. Matanya bisa jadi merah, bisa nggak fokus lagi. Apa yang harusnya dikerjain, PR-nya, tugasnya nggak dikerjain. Jadi asik aja main game, asik aja nonton, nggak ngebantuin mama, nggak ngebantuin papa. Jadi harus ada aturan yang dibuat sama orang tua kita, dan harus kita jalani, harus kita mengerti dan kita jalani. Begitu, itu kenapa kita harus taat. Jadi kita pun jadinya, misalkan tidurnya nggak boleh malam-malamnya, tidurnya harus cepat ya. Tujuannya apa sih? Ya biar kita sehat, besok pagi bangunnya enak. Nggak boleh main game lama-lama, tujuannya buat apa? Mengapa harus ditaatin? Ya biar fokusnya, biar bisa lebih fokus, dan tugas di sekolah bisa dikerjain. Itu kenapa kita harus taat. Kemudian, nah pertanyaannya, kita taatnya pada siapa? Pada siapa kita harus taat? Ayo. Yang pertama, pada Tuhan. Terus yang kedua, pada orang tua. Nah, pada Tuhan, ada yang bisa kasih contoh nggak sih sebenarnya Tuhan kasih kita aturan apa sih biar untuk kita taati? Kasih tahu lah ya. Sekolah minggu kan, anak-anak sekolah minggu kan pasti top. Oke, yang Tuhan ajarkan kita untuk kita tidak boleh lupa berdoa. Ya, terus kita harus terus memuji, memuliakan Tuhan. Terus ketiga, kita harus bersukacita. Kita harus
Nah, Tuhan sendiri pun ajarkan kita untuk patuh pada orang tua. Jadi pada siapa kita taat? Pertama pada Tuhan, kedua pada orang tua, gitu ya. Kalau taat pada Tuhan, ya itu tadi, berdoa, bersukacita, memuji nama Tuhan. Taat pada orang tua pun itu bagian dari taat pada Tuhan. Oke. Kemudian kalau taat pada orang tua tadi lah ya, kita sudah dengarkan, sudah contohnya kayak tadi, kita ikutin aturan orang tua, harus tidur cepat, nggak boleh main gamenya lama-lama, kemudian bantu mama papanya di rumah. Oke, sekarang kita mau coba lihat di Alkitab tuh sebenarnya ada nggak sih tokoh-tokoh yang taat? Banyak banget sebenarnya ya. Ada yang tahu nggak ini gambarnya siapa? Ada yang tahu ini siapa? Ini Nabi Nuh. Kok Nabi Nuh? Abraham, bukan abang Abraham ya. Abraham. Jadi ini Abraham. Abraham itu sangat taat pada Tuhan. Di gambar ini diilustrasikan Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya. Wah, anaknya mau dikorbanin, anaknya mau dibunuh. Itu kan tangan kanannya sudah pegang pisau ya, tangan pisau untuk membunuh anaknya. Itu anaknya mau dikorbankan untuk Tuhan. Tapi Abraham ya taat pada panggilan itu. Apa yang diperintahkan Tuhan itu Abraham taati. Dia naik ke atas gunung, dia siapkan tempat korbannya, dia baringkan anaknya di situ. Tapi tiba-tiba apa? Ternyata di balik ketaatannya Abraham tersebut akhirnya nggak jadi, ya. Akhirnya diganti dengan yang lain. Itu Abraham salah satu tokoh yang sangat taat pada Tuhan. Kemudian, nah ini baru Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh ya. Nabi Nuh, ada yang tahu ceritanya? Nabi Nuh itu membuat bahtera. Bahtera itu kapal sangat besarnya. Wah, bayangin aja binatang-binatang itu, gajah segala macam itu bisa masuk ke dalam bahtera. Terus pertanyaannya, memang taatnya di mana? Tuhan itu meminta Nabi Nuh untuk membuat bahtera, untuk membuat kapal yang besar. Kalau secara manusiawi, Nabi Nuh mungkin bisa ngomong, buat apa kapal? Mau kemana kapal? Air aja kan nggak ada. Kapalnya mau jalan di mana? Tapi Nabi Nuh taat pada perintah Tuhan. Nabi Nuh bikin bahtera bersama anak-anaknya. Dia bikin bahtera, dia bikin kapal besar sekali. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi air bah datang, dan akhirnya Nabi Nuh dan anak-anaknya dan binatang-binatang bisa selamat. Kalau saat itu Nabi Nuh tidak mendengarkan, tidak taat pada Tuhan, mungkin Nabi Nuh juga bisa mati juga karena air bah itu. Nah, ada banyak banget tokoh-tokoh yang taat di dalam Alkitab. Jadi itu hanya dua. Jadi adik-adik nanti bisa cari tahu, atau boleh tanya mama papanya, cari tokoh-tokoh yang lain yang taat itu seperti apa. Oke ya. Nah, kemudian kapan sih kita harus taat? Iya. Atau di mana sih kita harus taat? Oke, yang pertama, yang pasti di rumah. Kalian harus taat pada orang tua. Dengerin orang tuanya. Orang tua itu sudah pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Misalkan ada aturan, ada cara-cara untuk mendisiplinkan anak, ya karena adik-adik harus lakukan, karena itu yang terbaik
Karena mematuhi orang tua itu salah satu cara kita taat pada Tuhan. Oke. Kemudian bisa di sekolah, taat pada aturan sekolah, taat pada guru. Misalnya datangnya jam 7, ya datangnya jam 7, jangan datangnya jam setengah 8. Datangnya jam 7. Terus pakaiannya rapi. Ya salah satu lah ya. Jadi misalnya di mana sih kita harus taat? Di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat-tempat yang ada aturannya ya kita harus taatin itu. Terus kapan sih kita harus taat? Ya kapan ya setiap saat kita harus taat. Karena taat itu akan membawa dampak yang baik buat kita. Begitu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa itu taat. Taat itu apa? Taat itu mengerti, tahu, dan melakukan. Kita nggak boleh berhenti hanya sekedar tahu dan mengerti, tapi tidak melakukan. Itu percuma, itu sia-sia. Saat dipanggil sama papa, kita tahu dipanggil, kita harus datang. Saat kita melihat tulisan dilarang buang sampah, kita tahu di sana dan kita harus melakukan. Oke? Ayat hafalan kita minggu ini kita ambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat semuanya? Oh, atau di slide. Oke, di layarnya ada ya. Kita baca sama-sama ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Oke ya. Jadi adik-adik, selamat belajar menjadi taat pada Tuhan, pada orang tua. Oke. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus kalau kami boleh belajar tentang taat. Ajarkan kami, bantu kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang taat. Taat pada Tuhan, taat pada orang tua. Kami mengerti, kami tahu, dan kami harus melakukan apa yang menjadi aturan baik di rumah, dimanapun kami berada. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang boleh menjadi kebanggaan untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati.